Nah, kalau didangdutin udah masuk lagi nih, begadang jangan begadang. Itu lagu dibuat 5 menit oleh Kak Roma. Meracuni kehidupan judi. Ya kalau habis emang mata seger diajak nonton TV, apalagi sinetron, iya malah kagak ngantuk pisan itu mah. Coba Bapak Ibu nih kagak ngantuk nih, ambil air wudhu dah. Ya, ambil air wudhu, siap-siap mau tidur, terus pegang Al-Quran yang kecil aja gini nih. Itu 5 menit dijamin Al-Quran jatuh. Oh, sudah. Selesai urusan. Obat tidur paling mantep itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpenting, Allah selalu memberikan kepada kita keyakinan yang selalu bertambah kokoh. Jangan sampai keyakinan ini hilang dan luntur, habis dimakan waktu. Karena sudah dipastikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bukan semakin ringan ujian manusia yang beriman, tetapi akan semakin luar biasa. Ya, akan semakin luar biasa. Oleh karena itu, ya, beliau pernah menyampaikan nanti ini kita dibuat bingung melihatnya. Karena kalau dulu kita berpikir para ulama menjadi panutan tokoh dan lain sebagainya, sekarang kita dibuat bingung mana yang mesti kita panut, mana yang mesti kita ikuti. Ya. Nah, ini perlunya keyakinan ini supaya Allah terus kuatkan kita. Makanya selalu kita minta ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, jangan sampai goyang ini syiratal mustaqimnya, jangan sampai jadi bongkak bengkok, bingung, akhirnya agama kita lepas. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Nah, maka perlu ya kita buat aktivitas-aktivitas yang menguatkan keyakinan kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang membuat kita tetap kokoh akidah kita, tidak tergoyahkan. Ayat yang kita mau bahas pagi hari ini adalah ayat yang berkaitan dengan itu. Ya, Allah kasih bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Ya. Allah kasih perumpamaan-perumpamaan agar kita bisa mencerna perlahan-lahan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadis, berbeda. Makanya kalau Allah berbuat jangan dibayangkan seperti kita melakukan sesuatu. Ya, karena caranya Allah beda. Ya. Kita punya belajar dulu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, qiyamuhu, wahdaniyah. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini perlu ya. Nah, untuk membuktikan ketuhanannya Allah itu, Allah paparkan di sini. Ya. Bagaimana Allah itu bisa ada? Lihat bukti kenyataannya. Makanya kita disuruh lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa maddadh-dhilla walau syaa laja'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Hai manusia, tidakkah kamu melihat kalau kau tidak yakin dengan keberadaanku sebagai Tuhan, aku akan tunjukkan kepada kalian bahwa aku layak dianggap Tuhan, dan aku benar-benar memang Tuhan yang tiada Tuhan kecuali aku. Buktinya apa ya Allah? Lihat bagaimana Allah maddazilli, tentang sebuah bayangan kita, bayangan pohon-pohon, bayangan apa saja dari satu benda. Mestinya bayangan itu mampu membuat kita yakin kalau Tuhan itu ada. Kita nganggap bayangan biasa aja tuh. Itu bayangan ter juga hilang, ter juga pergi. Itu. Tapi bagaimana bisa muncul bayangan?
Bagaimana bisa ada bayangan dan kadang dia bisa datang dengan segera dan dia bisa pergi dengan segera? Siapa yang mendatangkan dan siapa yang menghilangkan? Coba kita berpikir, ada bayangan nih, bagaimana ceritanya? Allah sampaikan, walau sya'a la ja'alahu sakina. Kalau memang Allah mau, lihat, kalau memang Allah mau, dan tentu Allah berkehendak melakukan itu, Allah mampu melakukan itu, tetapi kenapa tidak dilakukan? Melakukan apa ya Allah? Aku akan buat bayangan itu tetap berdiri, tidak hilang dan tidak pergi. Ada saja di situ, aku bisa. Tetapi itu tidak mengantarkan kepada pemikiran kalian, tidak mendekatkan pikiran kalian untuk yakin betapa aku luar biasa. Maka aku buat bayangan itu kadang datang, hilang pelan-pelan, hilang pelan-pelan, hilang habis sama sekali. Buktinya apa? Ja'alna syamsa alaihi dalila. Nah, semua itu aku buat matahari sebagai bukti. Lihat matahari sebagai bukti. Adanya bayangan karena adanya cahaya. Ini adanya cahaya karena adanya matahari. Maka matahari pun muncul, digerakkan oleh Allah, beranjak tinggi, 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 bayangan kita pun memanjang. Ya, memanjang bayangan kita. Semakin tinggi, semakin pendek bayangan. Semakin tinggi, semakin tinggi. Pas zawal, bayangan kita persis di satu titik tempat kita berdiri. Selama ini nggak ada yang kita pikirin tuh bayangan, biasa aja. Oh, ternyata bayangan tuh mampu membuat kita yakin kalau di sana ada Sang Pencipta. Ya. Zawal, matahari mulai bergerak. Matahari yang bergerak ataukah bumi? Dalam versi Al-Quran, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dan matahari pun bergerak kencang, tapi tetap pada tempatnya. Jadi matahari dalam versi Al-Quran, versinya Allah, tajri itu jaro yajri, bergerak kencang, berlari, tapi tetap pada tempatnya. Kita bisa pikirin bagaimana tuh. Artinya matahari bergerak tetapi tetap pada tempatnya, tidak diam dia. Ya. Nah, bumi dan bulan itu yang beredar, ya. Nah, beredar mengelilingi matahari. Nah, beredar mengelilingi matahari seakan-akan matahari yang berjalan. Itu. Kita nggak mikir bumi yang jalan nih. Kita mikir matahari udah sampai di situ. Ya, padahal bumi dan bulan yang berjalan mengitari matahari ini. Ini bumi, ini bulan. Muter dia ngitarin bumi, bareng-bareng ngitarin matahari nih sambil muter gitu. Begitu terus begitu dia muter, ya. Makanya kadang ada di sebelah timur, kadang ada di sebelah barat. Bayangan kita begitu. Buktinya apa? Bahwa matahari tetap di situ karena nggak bisa saling mengejar. La syamsu yan bagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari nggak mungkin dia mengejar bulan, dan malam nggak mungkin mengejar siang. Semuanya aku sudah buatkan garis edar masing-masing, rel, dia berjalan pada falaknya sendiri, fi falakin yasbahun.
Ya subhanallah, ini Tuhan baru hebat ini. Nah, ini batu dijadikan la yanfa wa la yadur, tidak kasih manfaat, tidak kasih mudarat. Itu yang mau dijadikan Tuhan. Makanya lah, tidakkah kamu lihat bayang-bayangmu itu? Kaifa maddazil, bagaimana Allah memanjangkan bayangan serta memendekkannya, mewujudkannya serta meniadakannya. Satu bukti itu benar-benar kekuasaanku, jadikan matahari wasyamsa ay ja'alna syamsa alaihi dalila, keberadaan matahari membuktikan adanya bayangan-bayangan itu. Summa, hadirin, dalam bahasa Arab ya, kata sambung itu banyak ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya conjunction, kata sambung. Kalau kata kita di sini ya kata sambung, dan kemudian lalu gitu. Nah, ini sama nih, di dalam bahasa Arab ada summa, ada wa, ada fa bukannya wa, fa ya. Nah, kalau kata summa, sesuatu yang disambung itu memerlukan jarak waktu tertentu. Di sini Allah gunakan summa ya. Kalau wa, dan artinya ya, itu jarak waktunya tidak terlalu lama, tapi ada jeda waktu sedikit untuk melakukan satu pekerjaan lagi ya. Kalau fa itu tidak ada jeda waktu. Misalnya gimana? Dakhala Muhammadun al-baita, Muhammad masuk ke dalam rumah. Ai dakhala Muhammadun ila baiti. Kalau ada ilahnya jadi baiti ya. Atau murid masuk ke ruang kelas. Dakhala at-tilmizu al-fasla, kelas ya. Sudah, murid masuk ke dalam kelas. Sudah. Dakhala Muhammadun aitil mizu al-fasla summa jalasa. Murid masuk ke dalam kelas, kemudian duduk. Kalau summa berarti tuh murid habis masuk jalan-jalan dulu tuh ke dalam kelas tuh, nggak langsung duduk. Ini kalau summa nih. Jadi dia ngeliat jendela dulu, dia buka jendela dulu, ya kan? Dia lihat teman-teman pada kemana ya? Dia cari, oh teman-teman baru gua doang datang nih. Dia begitu ngomong sendirian, baru setelah itu duduk. Itu kalau summa, ya. Tapi kalau dakhala at-tilmizu wa jalasa, nah setelah masuk murid nih, dia nggak begitu lama, dia lap-lap dulu mejanya, bangkunya, baru dia duduk. Tadi makan ngeliat jendela dulu, ya lama dia dulu kan, baru dia duduk. Ini ngelap-ngelap meja dulu, nanti kotor banyak debu, baru dia duduk. Tapi kalau dakhalatil midhu fajalasa, pakai fa nih, murid masuk dan langsung duduk, gitu. Dan duduk kan sama dan juga dong. Tadi dan, summa, ya, waw, summa, fa dan lain sebagainya. Nah kalau fa nih, fajalasa, murid itu langsung duduk, nggak mau lihat ada debu, nggak mau apa, pokoknya naruh tas, brek, langsung duduk. Itu kalau pekerjaannya. Tapi kalau misalnya dakhala Muhammadun summa Aliyun, Muhammad masuk, kemudian Ali baru datang, pakai summa tuh. Muhammad dakhala Muhammad, Muhammad masuk, summa Ali,
Muhammad udah lama di dalam kelas, baru Ali datang. Nah, dakhala Muhammadun wa Aliyun. Muhammad udah masuk, nggak lamanya Ali buka pintu. Ada jeda tapi nggak lama. Tapi kalau dakhala Muhammadun fa Aliyun, Muhammad rendengan bareng masuk ke Ali. Bisa dipaham ya? Ini saya pengen menjelaskan ini kenapa pakai summa. Ya, kenapa pakai summa ini bukan pakai fa? Faqabadnahu ilaina qabdan yasira. Pakai fa misalnya bisa juga sebetulnya, tapi Allah punya maksud. Mengapa pakainya summa? Summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Ay azalna hadza zil syai'an fa syai'a. Maka tadi lagi ngomongin awan, lagi ngomongin bayangan, lalu kemudian, awannya udah ada tuh, bayangan sudah ada, lalu Allah hilangkan, bukan dihilangkan langsung pak, tapi pakai proses summa. Bayangan kita pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, lalu hilang. Pakai summa maka. Tapi kalau misalnya pakai fa nih, faqabadnahu, lalu kami hilangkan dia dalam waktu sekejap. Kita lagi ada bayangan, tiba-tiba bayangan gua kemana ya? Bikin kita malah bingung, benar nggak? Maka Allah pakai summa di sini. Kita lihat, oh pakai proses bayangan nih. Pendek, panjang kalau habis terbit matahari atau habis terbenam tuh panjang bayangan kita, ya. Tapi naik, pendek ngikutin, pendek habis. Mana dia ya? Ya udah lurus ini nih, udah zawal nih cari-cari. Terus bergerak lagi dia kan? Panjang, sampai hilang. Orang mataharinya tenggelam. Ya kan? Inilah rahasianya kenapa dipakai summa, suruh pelajarin sama kita. Ternyata bayangan kita tuh kalau Allah mampu hilangkan dalam waktu sekejap, dia bisa hilang. Tapi kata Allah, aku tidak akan hilangkan agar kamu pikirkan itu, bahwa di sana ada Sang Pencipta yang mengatur segalanya. Ya. Diantarkan kita lagi pada sebuah keyakinan. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Dan dia juga, maksudnya siapa? Allah. Dan Allah juga yang menjadikan untukmu al-lail, malam. Ya, jadi malam tuh bukan datang semerta-merta tuh, bukan datang seujug-ujugnya, bukan datang tiba-tiba begitu, tapi ada Sang Pencipta yang menciptakan malam ini. Untuk apa? Kata Allah, untukmu. Malam aku buat untukmu. Untuk apa kau jadikan malam ya Allah? Subata. Tempat kamu subat, ya. Apa subat itu? Nah, tempat istirahatmu. Beristirahatlah di malam hari, ya. Jadi malam itu tempat kita beristirahat, ya, bukan beraktivitas. Apalagi ya menjadi kupu-kupu malam, ya. Ai ja'alan nauma rahatan li abdanikum bi inqita'ikum an a'malikum. Aku jadikan malam sebagai tempat istirahatmu. Jangan begadang.
kalau tiada artinya. Nah kalau di dangdut ini udah masuk lagi nih, begadang jangan begadang. Itu lagu dibuat 5 menit oleh Kak Roma. Dan lagu yang paling lama dibikin oleh beliau itu lagu tentang judi. Lama, bukan fansnya Roma kalau ndak tahu. Itu lagu judi perlu penelitian. Emang betul-betul benar-benar nggak sih ini dukun jadi rame gara-gara judi? Diteliti, disurvei sama beliau tuh, ada tim surveinya. Jadi bukan sembarang kayak judi, itu termasuk diteliti juga sama dia. Kenapa mesti gitu? Meracuni kehidupan judi, sampai musiknya dia bikin itu lagu paling lama dibuat. Kalau Mama bikin lagu 5 menit jadi. 5 menit jadi itu begadang lagu paling singkat. Orang dia lagi main sama teman-temannya. Nasehatin temannya, begadang jangan begadang lah. Kalau tiada artinya, begadang jangan begadang. Jadi ini malam lo buat apaan tuh? Buat kita cepet tidur. Maksudnya supaya kita malam bisa bangun di tengah malam kalau tidurnya cukup. Nah jam 9 dah, jam 10 udah mulai masuk dah, ya. Mau bisa tidur mau kagak, mata nenya Pak Ustadz, mata susah banget, ya. Mau diajak tidur gampang bacanya, ambil wudhu pegang Al-Quran, bacanya baru begini, tadi dia jatuh sendiri. Iya kalau habis emang mata seger diajak nonton TV apalagi sinetron, iya malah kagak ngantuk pisan itu mah. Coba Bapak Ibu nih kagak ngantuk nih, ambil air wudhu dah, ya ambil air wudhu siap-siap mau tidur, terus pegang Al-Quran yang kecil aja gini nih, itu 5 menit dijamin Al-Quran jatuh. Oh sudah selesai urusan, obat tidur paling mantep itu, ya. Jadi disuruh tidur malam-malam nih, atur waktu sedemikian rupa supaya kamu di penghujung malam, di penghujung, di waktu sahar itu bisa bersua dengan Allah, meminta kembali tentang keridhoannya untuk aktivitas seharian yang akan kita. Kan kita udah nyusun program lagi, besok mau ngapain ya? Oh besok kondangan pagi-pagi nih ya, sorean dikit mau ngapain nih? Oh besok ada ini nih ya Allah. Minta tuh malam-malam tuh, ya Allah mudahkan urusan besok pagi, berkahi rezeki yang Engkau berikan besok pagi ya Allah, gitu. Ya kalau subuhnya aja susah bangun, bagaimana urusan? Mintanya kapan? Emangnya kata Allah, aku jadikan malam libasan, pakaian. Kenapa Allah jadikan malam seperti pakaian? Karena malam diselimuti gelap, ya, menyelimuti gelap, ya, menyelimuti badan kita, sama juga kita pakai baju yang kita kenakan seperti terselimut badan kita. Ini namanya tasbih, ya, dalam ilmu balaghah. Jadi Allah umpamakan malam seperti pakaian karena membalut sekujur badan kita, ya. Wan nauma subat, dan naum, ya, dan naum tidur sebagai tempat istirahat. Karena tidur mah betul-betul, apalagi tidurnya bagus mah, ya, tidur berkualitas, masya Allah. Tidur berkualitas itu 3 jam cukup, ya, karena luar biasa. Ada namanya kailulah tidur siang sebentar, tapi manfaat luar biasa, berwaktu-waktu. Ustadz saya tidur gimana ya? Maksudnya ya gimana ya? Mimpinya buruk terus, segala macam mimpi. Kalau orang udah meninggal keingetan, ngimpiin situ. Saya juga ikut lagi dimandiin, saya kaget, saya bangun aja ternyata tidur saya. Alhamdulillah belum kenyataan. Ya tuh, pernah ngimpi meninggal gitu Bu. Lagi mau dimandiin kita, astagfirullahaladzim, bangun kita, astagfirullahaladzim, masih hidup.
masih hidup. Emang betul-betul Bu, kerasa sampai kayak gitu. Atau kita kerasa sampai mimpi dikejar-kejar penjahat, pengos-ngosan kita, ngumpet di mana aja ketahuan. Heran saya kalau ngimpi tuh. Brengsek bener kata saya, ini setan apa sih ini? Makanya ngimpi gitu kan suruh ludahin kiri, bro. Saya jangan bini kita samping. Ucap istighfar, ludahin, suruh ludahin, bro. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu ngimpi pasti dari setan itu, kurang ajar bener. Sampai tidur kita digodain terus, ngos-ngosan. Wah sini kagak ketahuan nih. Ada dia tahu, kita lari lagi dan nggak pernah ketangkep gitu loh anehnya. Kan kalau ketangkep ada selesainya tuh. Kagak, ini kita ngumpet ketahuan, kita lari lagi dia juga kejar lagi gitu. Tuh mimpi kurang ajar tuh. Ya, tuh setan apa siapa Pak Ustadz? Ya emang siapa yang kita mau salahin ya? Setan lah. Padahal kita udah wudu, udah wudu. Ya, udah wudu, udah apa, tapi masih mimpi buruk aja. Tenang saja, urusan Allah jangan langsung wah ini nggak mantep nih ajarannya nih. Udah wudu, udah apa, mimpi masih buruk aja buruk. Bukan masanya itu. Nabi apa tuh? Ayub yang diuji bertahun-tahun. Emang Nabi doanya nggak dikabul? Dikabul Nabi mah, tapi ngapa bertahun-tahun penyakitnya Nabi Ayub? Bukan Allah nggak sayang sama dia. Ini baru mimpi sekali, ngimpi buruk udah Allah disalahin. Ini wudu kagak berguna nih. Ente nih wudu ente aja juga belum tentu berwudu dengan baik. Wudu dengan baik, terus usahakan seperti itu. Baca Al-Quran sebelum tidur, masih ngimpi buruk juga, berarti masih belum bersih juga. Terus lagi begitu, biar setan kapok ngujin kita. Baru sekali dua kali berhenti wudu ya. Enggak berhenti, nenya aku sama aja. Gua wudu begitu, gua kagak wudu begitu. Mending gua kagak wudu, mana dingin-dingin lagi. Ya baru segitu doang. Segitu doang apa emang? Terus saja. Emang disunahkan wudunya begitu, sunnah. Sebelum tidur berwudu sebaiknya. Kalau kita tidur terus nggak bangun-bangun, kita dalam kondisi berwudu, bersuci. Emang berat banget, berat. Ngamalinnya tuh berat itu ilmu itu tuh. Ya, apalagi udah ngantuk mah udah dah. Wudu mah gampang besok. Ya tuh Bu. Itu ilmu itu gampang diomonginnya, tapi susah dikerjainnya. Apalagi ibu-ibu yang udah pada dol. Apa-apa jebrut. Bapak-bapak mah tahu sama ya Pak. Habis ini kacau ini nih. Iya kan, apalagi kita mau udah usia dah, yang udah dol, klepnya udah longgar, mulu. Baru kita wudu 5 menit, tadi mah gue mah heran kagak mau sholat mah kagak batal gue. Ngapa pas gue wudu mau sholat batal mulu. Oh. Berarti itu dapat tantangan kita. Ngapa ngobrol mah? Emang kalau ngobrol pernah nggak ada yang kepengen buang angin? Ngobrol kagak ada. Ngobrol mah berjam-jam kagak ada yang pengen buang angin. Ngapa giliran sholat kita wudu baru 5 menit? Siapa yang kita mau salahin? Siapa emang yang pantas disalahin? Emang setan lagi. Ya Bun, ini. Wa ja'alan nahara nusyura, dan kami jadikan siang nih nusyur, tempat intisyar, tempat kalian menyebar kemana-mana, tempat kalian usaha cari nafkah. Jadi emang udah Allah buat, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Buat siapa? Buat kita semuanya. Malam buat istirahat, siang buat cari nafkah. Kalau ini dikerjakan, ini udah rutenya udah bagus tuh. Karena udah mengikuti syariatnya Islam, agama kita yang kita cintai. Nah kalau dibalik-balik, malam begadang, siangnya tidur. Nah ini jadi bagaimana ya? Kerjaan saya emang bukan begitu doang Pak Ustadz tuh. Kerjaan itu memang kerjaan, tuntutan kerjaan begitu. Ya kalau tuntutan kerjaan udah dah. Tapi kalau yang kagak kerja kagak apa ini, malam begadang, siang dia tidur, malam begadang, siang dia tidur. Nah mau jadi apa urusan? Ya? Ada manfaat. Ada orang yang dituntut kerjaannya memang di malam hari, dan kalau dia nggak lakukan itu berbahaya bagi keluarganya.
Cuma sebaik-baik pekerjaan yang ngikutin syariat ini, yang kerjanya di siang hari, malam buat istirahat. Tapi kalau nggak ada pekerjaan kecuali itu, ya kerja sudah, minta doa sama Allah supaya dikuatkan, disehatkan. Itu ya. Nah ini tentang angin dah, besok dah, minggu depan, ini udah kelamaan. Allah kirim angin. Nah, ini angin apa kira-kira? Itu pertanyaannya. Angin apa kira-kira? Ya, ini sebagai bukti keberadaan Allah yang lebih jelas lagi, ya, agar kita benar-benar meyakini bahwa kita tidak pernah salah pilih Tuhan. Tuhan yang kita pilih adalah Tuhan yang mampu melakukan apa saja, yang mengatur apa saja, dan yang berkehendak melakukan serta mengerjakan apa saja, ya, dan tidak mengalami kesulitan sedikit pun, karena kalau dia berkehendak, dia hanya berkata kun fayakun, ya, jadi, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Demikian hadirin, kalau ada pertanyaan silakan.